maka kita tidak boleh mengambil pendapat itu. Ini loh, ada keterangan dalam kitab apa? Hawil Kabir atau dalam kitab Tahdzibnya Imam Al-Baghawi. Meskipun sharih nasnya, kita tidak boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena pendapat-pendapat yang berkembang sebelum Imam Nawawi dan Ar-Rafi itu masih campur antaranya pendapat yang fasid dan yang tidak fasid, antara pendapat yang lemah dan pendapat yang kuat, sehingga banyak sekali pendapat-pendapat itu dan masing-masing memiliki istilah yang berbeda-beda. Meskipun Imam Al-Mawardi mengatakan as-sahih al-asah, belum tentu sahihnya Mawardi adalah sahihun Nawawi dan Rafi'i. Nah, di forum ini saya diminta untuk memberikan motivasi dan pengetahuan umum mengenai istilah-istilah fikih, karena itu sangat penting di dalam pendalaman fikih. Saya hanya menyampaikan sharing saja, jadi saya hanya pengalaman saya bagaimana mengenai suka duka dalam Basul Masail dan apa yang diperlukan dalam Basul Masail. Yang pertama yang jelas Basul Mas itu kan tafaqquh fiddin, khususnya pada waqiah atau juz'iyah yang waqiah hadithah. Maka yang pertama tentu kita harus mengetahui rambu-rambu atau istilah-istilah yang ada pada fan itu. Likulli kama qol likulli fannin lisan. Setiap fan itu pasti ada istilah. Wala yafhamu alfan illa bihatatil lisan. Sebuah fan tidak mungkin dapat dipahami kecuali dengan memahami secara mendalam akan istilah itu. Ya sama kalau kita di jalan itu kan ada rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itu penting. Untuk membaca rambu-rambu itu maka kita harus mempelajari istilah dari rambu-rambu itu. Dalam fikih itu ada rambu-rambu. Nah, untuk mempelajari fikih sudah barang tentu kita harus mengetahui rambu-rambu itu. Saya sedikit cerita. Ada kesalahpahaman yang fatal karena tidak memahami istilah. Basul Masail itu kan dalam konteks pada masa sekarang itu seringkali kita dituntut untuk tidak hanya pada satu mazhab, pasti butuh pada mazhab lain. Ada istilah dalam mazhab Maliki yang agak asing, agak rumit. Saya pernah baca kitab Al-Istidhkar. Istidhkar itu karangannya Ibnu Abdil Bar, syarahnya kitab Muwatta Imam Malik. Seorang muhakkik itu apa ya, yang tahqiq. Ketika mentahqiq kalimat Ibnu Abdil Bar dalam pembahasan haid, ada istilah dalam mazhab Maliki namanya itu al-istidhar. Jadi ada istilah istidhar dalam masalah haid. Kalau ada orang perempuan kebiasaan haidnya berubah, yang asalnya 5 hari kemudian berubah menjadi 3 hari, atau asalnya 7 hari berubah menjadi 5 hari, kok mandek. Maka dalam mazhab Maliki dikatakan fa'alaihal istidhar, maka baginya wajib untuk istidhar. Kata kalau Ibnu Abdil Bar fi istidhkar. Lah muhakkik ini bingung, apa istidhar itu? Di utak-atik tidak ketemu kaitannya hukum ini dengan istilah istidhar secara bahasa. Maka muhakkik itu dengan beraninya merubah istidhar menjadi istidhar. Ini kira-kira salah ini. Nuskhahnya salah. Yang benar bukan istidhar tapi istidhar bitok. Ada titiknya salah. Mereka menafsiri istidhar itu maksudnya itu tunggu sebentar beberapa saat, apakah benar-benar dia suci atau tidak, baru dia sholat. Karena kan ada kayak takudu nisfa umriyah
taqudu nisfa umriha. Dulu nunggu dulu, kalau benar-benar suci baru sholat. Padahal tidak mungkin. Dalam kitab lain, dalam halaman lain, Ibnu Abdul Bar juga sama, istidhar semua pakai dho, tidak ada pakai to. Dalam kitab lain juga pakai dho, tidak ada pakai to. Nah, muhakkik ini karena tidak memahami istilah fikih mazhab Maliki, dianggap salah ini. Padahal dia tidak memahami mazhab Maliki. Mestinya istidhar itu betul, istidhar itu adalah istilah mazhab Maliki yang berasal dari kata zuhri, yakni kalau ada perempuan berhenti haid sebelum kebiasaannya, maka dia harus istidhar, yakni harus al-akhdhu bil ahwat dan istithak, di mana istithak kira-kira dia itu mantep ngambil yang hati-hati. Berapa masanya itu tidak boleh melampaui 3 hari. Itu istilah dalam mazhab Maliki. Ini gara-gara istilah maka beda. Ada lagi misalnya kalimat mustangkih. Nah ini karena tidak ngerti istilah maka menimbulkan pemahaman yang salah. Itu akibat mendalami fikih tidak mengetahui rambu-rambunya. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, untuk memahami fikih mazhab Syafi'i, yang pertama kali kita harus tahu adalah salah satu kutubi Syafi'i dulu. Karena dalam istilah mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i itu tidak semua pendapat yang tercantum di dalam kutubus Syafi'i itu bisa diamalkan. Baik, saya mulai. Yang pertama, harus mengetahui salah salatul kutub. Karena kitab-kitab keterangan yang ada pada kitab-kitab mazhab Syafi'i itu dibagi menjadi 2. Ada kitab yang qabla syaikhain, kitab yang ditulis oleh ulama sebelum Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ada kitab yang ditulis setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mengatakan mutaqaddimin, itu maksudnya ashab sebelumnya, yaitu abad ke-6. Kalau mengatakan mutaakhirin, itu berarti abad ke-7 setelahnya. Maaf, abad ke-5. Abad ke-5 dan abad ke-6. Tahun 400-an. Tahun 500-an. Salah satu kutub itu dimulai dari kitab Mukhtasar Muzani. Karena kitab Imam Syafi'i itu yang qaul jadid, yang khusus fikih itu ada 2 yang kitab paling penting, yaitu kitab Al-Um yang ditulis oleh Ar-Rabi Al-Muradi. Yang kedua adalah kitab Mukhtasar Muzani yang ditulis oleh Ismail bin Al-Muzani. Dua-duanya adalah muridnya Imam Syafi'i langsung. Tapi di antara 2 kitab ini, kitab yang paling banyak melahirkan cabang yang berkembang adalah kitab Mukhtasar Muzani. Ada ulama mengatakan karena kitab Mukhtasar Muzani itu ditulis oleh Imam Muzani itu selama 10 tahun. Kecil kitabnya, Mukhtasar Muzani, kecil sekali. Itu 10 tahun nulisnya. Sebab Imam Muzani ketika sebelum menulis, beliau tidak mau menulis sebelum beliau yakin atas apa yang ditulis itu, dan sebelum beliau melaksanakan sholat sekian rakaat baru ditulis. Bahkan ada riwayat mengatakan setelah menulis selesai itu, kitab itu kemudian beliau lemparkan ke laut untuk menguji ikhlasnya. Sehingga kitab itu raib selama 5 tahun tidak ada. Baru 5 tahun kemudian kembali kitab itu dalam keadaan utuh. Jadi orang dulu itu sering kalau ngetes ikhlas itu dibuang ke laut, di sungai. Kalau sampean kepingin ikhlas, coba sampean tulis, buang ke sungai. Insya Allah saya jamin hancur dan luntur. Imam Muzani dites dulu. Sehingga kitab itu adalah salah satu kitab induk dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang menghafal kitab Mukhtasar Muzani itu pasti akan dibuka oleh Allah.
menurut sebagian ulama. Nah, dari kitab Mukhtasar Muzani ini yang kecil tadi, Imam Muzani merumuskan dari hasil yang didapatkan dari Imam Syafi'i dan dari kitab yang ditulis oleh Ar-Rabi Al-Muradi karena seniornya. Jadi seniornya itu murid Imam Syafi'i yang senior itu adalah Ar-Rabi Al-Muradi, yang kedua Al-Buwaiti, yang ketiga Al-Muzani. Dari kitab Mukhtasar Muzani lalu dijabarkan oleh Imam Haromen, di antaranya yang paling terkenal adalah Imam Haromen, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Sekarang sudah cetak berapa jilid itu? 20 jilid atau berapa itu? Besar-besar. Selain ini adalah kitab Al-Hawil Kabir lil Mawardi. Tapi yang paling terkenal adalah kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab yang ditulis oleh Imam Haromen. Dari kitab Nihaya itu kemudian diringkes oleh muridnya Imam Haromen, yaitu Imam Ghazali, dalam kitab namanya Al-Basit. Al-Basit 6 jilid ada dicetak. Jadi Mukhtasar Muzani, Nihayatul Matlab diringkes jadi Al-Basit, Imam Ghazali, muridnya Imam Haromen. Al-Basit lalu diringkes lagi oleh Imam Ghazali jadi Al-Wasit, kecilan, 3 atau berapa jilid saya lupa, ada. Dari Al-Wasit karena kepanjangan diringkes lagi menjadi Al-Wajiz, 1 jilid kecil. Imam Ghazali juga muridnya Imam Haromen. Nah, dari Al-Wajiz itulah yang kemudian menjadi banyak kitab yang kecil tadi itu. Dari Al-Wajiz kemudian oleh Imam Ghazali diringkes lagi jadi Khulasoh. Kemudian Imam Rafi'i meringkas Al-Wajiz dari kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar itu yang melahirkan kitab Minhaj. Minhaj disarai kitab menjadi Mahalli, disarai menjadi kitab Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Sirajul Wahhaj, dan lain-lainnya. Dinazamkan oleh Imam Suyuti jadi Al-Ibtihaj fi Nazmil Minhaj. Dari kitab Minhaj, dari kitab Tuhfa, kemudian diresum lagi oleh muridnya Ibnu Hajar jadi kitab Fathul Mu'in. Pertama Muhimmaduddin, lalu jadi Fathul Mu'in, dan Tarsihul Mustafidin, Sayyid Alwi Asghaf. Nihayatul Zain, Senawawi, Banten. Dari kitab Minhaj diresum oleh Zakir Ansori menjadi kitab Manhaj, lalu disarai menjadi kitab Fathul Manhajut Tulab, disarai menjadi kitab Fathul Wahab. Fathul Wahab dihasyiahi oleh Al-Jamal jadi Hasyiah Al-Jamal, dihasyiahi oleh Bujarimi Khatib menjadi Hasyiah Bujarimi Khatib. Semua dari kitab Minhaj dari kitab Muharrar dari kitab Al-Wajiz. Jadi Imam Ghazali Al-Wajiz diresum oleh Imam Rafi namanya kitab Muharrar jadi kitab Minhaj. Makanya kalau Minhaj itu kalau dikatakan kultu itu berarti Tarjihun Nawawi yang menyalai Tarjihur Rafi dalam kitab Minhaj. Lalu Al-Wajiz juga diresum lagi oleh Imam Rafi'i menjadi Syarah Shaghir dan Syarhul Kabir yang disebut dengan kitab Al-Aziz. Syarhul Kabir Al-Aziz diresum lagi oleh Imam Nawawi menjadi kitab Ar-Raudhah. Nah, ini yang Muharrarnya dari Minatul Nawawi menjadi diresum lagi Daqaiq dari Minatul Labnya Zakir Ansori, Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, Mughni Muhtad, dan lain-lainnya. Nah, nanti Fathul Mu'in itu dari Tuhfatul Muhtad, karena Fathul Mu'in itu 70% itu dari Tuhfatul Muhtad, yang 30% dari fatwa Ibnu Ziyad. Maka kalau belajar Fathul Mu'in itu wajib muraqabah kepada Tuhfatul Muhtad, karena yang ada di Fathul Mu'in itu 70% dijelaskan dalam Tuhfatul Muhtad karena muridnya kan, dan fatwa Ibnu Ziyad. Nah,
dari Sarhul Kabir. Jadi Sarhul Kabir tadi, Sarhul Kabir meresum dari kitab Muharrar, Muharrar dari kitab Nihayatul, dari Al-Wajiz, Wajiz dari kitab Nihayatul, dari Wasit, Wasit dari Basit, Basit dari kitab Nihayatul Matlab, Nihayatul Matlab dari kitab Mukhtasar Muzani. Nah, Sarhul Kabir Al-Aziz ini dulu dicetak di sebelahnya, di bawahnya kitab Majmu'. Jadi Majmu' yang cetakan lama, yang di atas itu Majmu' yang Nawawi, yang bawah itu Al-Aziznya Imam Ar-Rafi'i. Al-Aziz itu kemudian diresum oleh Imam Nawawi menjadi kitab Raudhatut Thalibin, 8 jilid itu. Nah, Raudhatut Thalibin itu kemudian diringkas oleh Imam Muzajjad dari kitab Al-Ubab. Al-Ubab diringkas oleh Ibnu Hajar jadi kitab Al-I'ab. Kemudian Ibnu Mukri meringkas kitab Raudhatut Thalibin menjadi kitab Raudhatut Thalib. Raudhatut Thalib diringkas oleh Imam Zakaria Ansori menjadi kitab Asnal Mathalib. Kalau dalam istilah fikih kita sering menemukan dalam, misalnya kita baca kadza fi raudhah, kadza fi aslir raudhah, atau kadza fi raudhah wa asliha, ka asliha. Itu maksudnya kalau kalimat kadza fi raudhah itu maknanya pendapat itu dinisbatkan kepada Imam Nawawi saja, tidak ada di kitab Al-Aziz, tapi tambahan Imam Nawawi dalam kitab Raudhah yang tidak disampaikan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Al-Aziz. Tapi kalau disebutkan kadza fir raudhah wa asliha atau ka asliha, itu berarti maksudnya raf'u nisbatil hukmi li syaikhain. Hukum tadi itu dinisbatkan kepada duanya, ya Imam Rafi'i, ya Imam An-Nawawi. Berarti ittifaq bainas syaikhain. Kalau ada ar-raudhah wa asliha atau ar-raudhah ka asliha. Nah, ar-raudhah menjadi Raudhatut Thalib, aslul raud. Itu ada kan aslul raud. Raudhatut Thalib itu diringkas lagi oleh Imam Zakaria Ansori, gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami, menjadi kitab Asnal Mathalib. Kemudian Ibnu Hajar juga meringkas dari kitab An-Naim, tapi tidak cetakin, tidak ada matbu yang An-Naim itu. Kemudian Sarhul Kabir Al-Aziz juga diringkas oleh Imam Al-Quzwaini menjadi kitab Al-Hawi As-Shaghir. Hawi As-Shaghir dinazamkan oleh Imam Mawardi, Ibnu Wardi menjadi kitab Nazmul Bahja. Bahjanya Wardi 5.000 nazam. Nah, nazam Bahja kemudian disarai oleh Zakaria Ansori menjadi kitab Ghurarul Bahiyah, 8 jilid itu. Nah, dari situ lahirlah kemudian antaranya alirannya Ibnu Qasim yang melahirkan sarahnya Fathul Qorib, dan yang dihasil oleh Al-Bajuri menjadi kitab Al-Bajuri. Dari situ jalurnya. Baik. Hawi Shaghirnya Imam Ibnu Qazwaini yang meringkas pada Sarhul Kabirnya Imam Rafi'i itu kemudian meringkas lagi menjadi kitab Al-Irsyad oleh Ibnu Mukri. Al-Irsyad kemudian disarai oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Jawad, 2 jilid. Nah, Fathul Jawad juga, Al-Irsyad juga disarai oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Imdad. Nah, nanti dari sini ketahuan kaul-kaulnya nanti dari sini. Nah, dari salsalah ini secara ringkas tadi dapat kita pahami yang ingin saya sampaikan, bahwa kitab-kitab yang sebelumnya Ar-Rafi'i dan An-Nawawi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak dapat dijadikan i'timad di dalam mengambil dasar hukum. Kalau kita menemukan pendapat dalam kitab Al-Hawil Kabir lil Mawardi misalnya, atau kita menemukan dalam kitab Al-Bayan lil Umroni, syarahnya kitab Muhadzab,
itu di atasnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, atau kita menemukan dalam kitab Tahdzibnya Al-Baghawi, atau kita menemukan di dalam kitab Nihayatul Matanya Imam Haramain, maka kita tidak boleh mengambil pendapat itu. Ini loh, ada keterangan dalam kitab apa? Hawil Kabir, atau dalam kitab Tahdzibnya Imam Al-Baghawi. Meskipun soreh nasnya, kita tidak boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena pendapat-pendapat yang berkembang sebelum Imam Nawawi dan Ar-Rafi itu masih campur antaranya pendapat yang fasid dan yang tidak fasid, antara pendapat yang lemah dan pendapat yang kuat. Sehingga banyak sekali pendapat-pendapat itu dan masing-masing memiliki istilah yang berbeda-beda. Meskipun Imam Al-Mawardi mengatakan as-sahih, al-asoh, belum tentu sahihnya Mawardi adalah sahihun Nawawi dan Rafi'i. Yang menjadi patokan itu adalah tarjihun Nawawi wa Rafi'i. Sebelumnya tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Ada dua alasan. Yang pertama, kata Ibnu Hajar Al-Hitami, sebab pendapat-pendapat ashab itu kadang pendekatannya itu tidak tepat, menyalahi pada nasul imam. Yang kedua, atau riwayatnya tidak tepat sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan. Baru kemudian Imam Nawawi, Imam Rafi'i dulu mentahrir, meneliti pendapat itu, dinilai secara pendekatannya, pendekatan kaedahnya, dan dinilai secara riwayatnya benar atau salah. Maka penilaian Imam Rafi'i itu yang menjadi dasar Imam Nawawi dalam menilai. Setelah dinilai Imam Rafi'i baru disaring lagi oleh Imam Nawawi. Makanya kalau ada tarjahnya Imam Nawawi bertentangan dengan Imam Rafi'i, maka yang didahulukan adalah tarjahnya Imam Nawawi, karena Imam Nawawi lebih akhir daripada Imam Rafi'i. Secara berurutan tarjih itu, yang pertama tarjihun Nawawi wa Rafi'i, yang kedua tarjihun Nawawi, baru yang ketiga tarjihul mutaakhirin min surahil minhaj, tarjihnya ulama mutakhir dari ulama-ulama yang mensarai minhaj, yaitu Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, dan Syekhul Islam Zakaria Ansori, dan yang keempat Syekh Khatib Asy-Syirbini. Baru kemudian tarjihul muhassi, yaitu Ibnu Az-Zayadi, kemudian Ibnu Qasim Al-Ubadi, dan Ali Shibromalisi. Itu urutannya. Maka kalau kita menemukan dalam kitab, misalnya dalam kitabnya Imam Rafi'i Fathul Aziz, maka kita belum dapat mengamalkan sebelum kita merujuk pada kitabnya Imam Nawawi. Sebab sahihnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i belum tentu sahih inda Nawawi. Saya ambil contoh misalnya di dalam bab nadhru, dalam bab khidbah, Imam Rafi'i mengatakan bahwa melihat wajah perempuan kalau tidak disertai dengan syahwat ajnabiyah maksudnya, maka tidak berdosa. Itu tashihun Nawawi, tashihun Rafi'i dalam Syarhul Kabir dan Al-Muharrar. Tetapi dalam kitab Minhaj, Imam Nawawi mentashih as-sahih, menurut qaul sahih, melihat wajah perempuan bisahwatin au bi ghairi sahwatin, hukumnya adalah haram menurut Imam Nawawi yang ditashih. Kalimatnya Nawawi tashihnya menggunakan kalimat as-sahih, maka berarti muqabil sahihnya tidak dapat diamalkan. Nah, meskipun itu tarjihun Rafi mengatakan as-sahihun Rafi mengatakan boleh. Sahihur Rafi'i kalau bertentangan dengan sahihun Nawawi, maka sahih Rafi tidak dapat diamalkan. Maka Al-Bajuri dalam hasyiahnya mengatakan tidak boleh mengambil pendapat itu dan sebaiknya beralih pada mazhab Maliki.
bagi masyarakat sekarang yang tidak mungkin menghindari nadhrul ajnabiyah. Jangan ikut pendapat Rafi'i, tapi ikut pada mazhab Maliki. Kenapa? Karena pendapat tarjihur Rafi'i disalahkan oleh Nawawi dalam kitab Minhajnya. Itu diantaranya. Sehingga jangan urutannya kalau kita mutola'ah itu jangan ambil yang kitab yang sebelumnya Rafi'i dan Nawawi. Dan sekarang banyak cetak sekarang itu, dan di situ memang banyak kaul-kaul yang macam-macam, ribuan kaul yang macam-macam. Misalnya ada kaul dalam Al-Hawil Kabir, itu ada pendapat begini, perempuan yang melahirkan, jadi ada perempuan zina, kemudian dia kawin dengan laki-laki, satu hari setelah itu ya lahir, itu intisab anaknya kepada laki-laki tadi, meskipun hanya 1 hari. Padahal dalam kitabnya yang lain, dalam pendapat yang lain, minimal kemahiran itu adalah 6 bulan. Al-Mawardi mengutip ada pendapat yang mengatakan meskipun 1 hari itu intisab pada Sahibul Firas, dalam kitab Al-Hawil Kabil lil Mawardi. Nah, Departemen Agama di dalam merumuskan kodifikasi hukum agama mengambil pendapat itu. Nah, ini menunjukkan mengambil hukum yang tidak mengetahui rambu-rambu hukum. Meskipun ada dalam kitab itu, tidak boleh, harus melihat kepada kitab yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam ini. Qad ajmal muhakkikun annal kutub al mutaqaddimah 'ala syaikhain la yu'taddu bi syai'in minha illa ba'da kamal bahthi wat tahrir hatta yaghliba 'ala dhann annahu rajihun fi madzhab Syafi'i. Itu diantara contohnya. Kemudian, nah, tarjihun Nawawi tadi, jadi intinya pendapat-pendapat mazhab Syafi'i yang berkembang ribuan tadi itu disaring oleh 2 orang, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Nah, saringan yang paling akhir adalah An-Nawawi. Maka yang menjadi umdah, yang menjadi pokok, yang menjadi acuan di dalam menggunakan pendapat adalah tarjihun Nawawi. Nah, Imam Nawawi dalam mentarjih, menilai sebuah pendapat itu menggunakan istilah-istilah yang tersendiri, yang tidak sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Maka kalau kita mendalami fikih, syarat utamanya adalah memahami istilah tarjihun Nawawi. Tidak mungkin, mustahil bagi seorang itu menjadi tafaqquh, ta'ammuk fil fikih as-Syafi'i tanpa memahami istilah tarjihin Nawawi. Karena tarjihun Nawawi yang menentukan ini bisa diamalkan atau tidak bisa diamalkan. Nah, tarjihun Nawawi itu dalam syarat tarjihnya secara umum ada bagi 2. Ada tarjih fil aqwal, ada tarjih fil aujuh. Ada tarjih itu di dalam menilai pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ulama sebelumnya, Al-Qafal misalnya, Asy-Syairazi misalnya, Al-Bandaniji misalnya, Al-Ustukhri, yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i langsung, namanya qaul. Ada lagi yang dinisbatkan kepada ashab, bukan Syafi'i tapi pada ashab ketika melakukan pengembangan masalah dengan tanzirul masalah yang disebut dengan wajah. Nah, untuk penilaian yang dikaitkan pada pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dari riwayat ashab, istilah yang digunakan An-Nawawi ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah Al-Azhar. Jadi kalau Al-Azhar itu maknanya pendapat ini pendapat yang paling kuat dari beberapa qaulnya Imam Syafi'i. Jadi fulan mengatakan Imam Syafi'i berkata begini, fulan mengatakan Imam Syafi'i berkata begini, mana yang paling tepat ini? Kalau yang paling tepat itu yang A, maka yang A dikatakan Al-Azhar.
muqabilnya azhar bisa diamalkan, boleh diamalkan. Contohnya seperti di dalam bab B ada masalah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, al-azhar adamu sihhati bai'il ghaib. Al-azhar tidak sahnya bai'ul ghaib. Tapi muqabil azhar mengatakan sihhatu bai'il ghaib. Nah, muqabil azhar ini bisa diamalkan. Itu berarti perbedaannya karena riwayat dari qaulul imam. Yang kedua adalah al-masyhur. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan, Imam Nawawi dalam kitab Minhaj, ada dalam kitab Raudhatul Thalibin, atau dalam kitab Tangkih atau Daqaiq mengatakan al-masyhur kada, maka berarti muqabilnya itu adalah gharib. Maksudnya pendapat ini diriwayatkan oleh fulan, tetapi yang paling banyak mengatakan A. Yang banyak, ada 1-2 orang yang mengatakan B, itu gharib namanya. Dan tidak sesuai dengan kaidah Imam Syafi'i. Maka pendapat yang gharib tadi tidak boleh diamalkan. Jadi kalau ada al-masyhur, maka muqabil masyhur tidak boleh diamalkan. Yang ketiga adalah an-nas. Maka istihad yang kedua tidak boleh dipakai. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i dalam kitab dalam bab wudu. Itu an-nasu namanya. Kemudian dalam bab sholat ketika menjelaskan tentang menghadap kiblat, kalau ada orang tidak mengetahui arah kiblat, maka apa caranya? Ijtihad. Nah, misalnya waktu zuhur mengatakan ijtihadnya itu sana kiblat. Asar kok berubah, sana kiblat, boleh, enggak apa-apa. Bahkan dikatakan meskipun dalam satu sholat itu beda-beda ijtihadnya boleh. Rakaat pertama sana kiblat, kedua di sana, ketiga di sana, keempat di sana, jangkep muter, sah sholatnya. Karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Nah, ini mirip loh, kenapa kok yang di air tidak boleh menggunakan ijtihad yang kedua, yang kiblat kok boleh? Nah, itu namanya nas, yang menyatakan tadi nas itu yang dinyatakan Syafi'i. Lalu para ashab bingung, apa bedanya? Karena bingung maka ambil jarang pintas. Sudah, kalau begitu barangkali Imam Syafi'i punya 2 pendapat barangkali. Berarti yang dalam masalah kiblat tadi yang dinyatakan itu boleh ijtihad, yang tidak dinyatakan tidak boleh ijtihad, disamakan dengan masalah air. Yang air juga begitu, yang air yang dinyatakan itu boleh, tidak boleh ijtihad, yang tidak dinyatakan boleh ijtihad. Nah, yang dinyatakan namanya an-nas, yang tidak dinyatakan namanya al-mukharraj namanya. Maka kalau ada kitab qaulun mukharrajun, itu maknanya itu. Muqabilun nas, dan tidak boleh diamalkan. Yang keempat adalah al-mansus, hampir sama. Muqabilnya mukharraj tidak boleh diamalkan. Yang keenam adalah al-jadid. Muqabil jadid adalah al-qadim. Qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang dinyatakan ketika sudah pindah dari Baghdad ke Mesir, yaitu pada tanggal 28 Syawal tahun 198 Hijriah. Tahun 204 beliau wafat. Jadi 5 tahun setelah itu baru beliau wafat. Itu qaul jadid namanya. Sebelumnya namanya qaul qadim. Kalau ada qaul qadim dan qaul jadid berbeda, maka qaul jadid yang dipakai. Qaul qadim tidak boleh dipakai kecuali 19 masalah. Hanya saja kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, qaul qadim dan jadid itu bimana tarjih wal marjuh. Maksudnya, meskipun qaul jadid mengatakan A, qaul qadim tetap boleh dipakai. Menurut Izzuddin bin Abdus Salam. Ini singkatnya begitu. Nah, yang kedua, tarjihun Nawawi fil wajhi, fil aujul ashab. Apabila Imam Nawawi ingin mengunggulkan pendapat yang berkembang di kalangan ashab yang tidak berasal dari qaulul imam tapi dari pendapat ashab sendiri, maka ungkapannya digunakan ada 3. Yang pertama as-sahih.
As-sahih itu artinya pendapat ini pendapat yang paling benar di antara pendapat-pendapat ashab dari hasil pemikiran ashab, bukan Imam Syafi'i, hasil pemikiran ashab. Muqabilnya sahih adalah fasid dan tidak dapat diamalkan. Contohnya misalnya di dalam masalah Jumatan ada pendapat yang mengatakan sholat Jumat itu adalah fardu kifayah. Tetapi pendapat yang kuat, Jumatan itu bagi orang laki-laki adalah fardu ain kalau ini persyaratan. Nah, pendapat yang mengatakan bagi laki-laki itu fardu kifayah itu pendapat yang muqabilus sahih. Yang sahih mengatakan fardu ain. Maka tidak boleh, saya tidak Jumatan, ini ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Maka tidak boleh dipakai. Kalau dia mengamalkan, maka dia berdosa sebagaimana dosanya orang meninggalkan sholat. Yang kedua, al-asoh. Al-asoh itu sama, hanya nilainya lebih tinggi. Jadi kalau kiranya ya agak kuat perbedaannya, maka yang lebih kuat namanya asoh, yang agak lemah namanya doif dan boleh diamalkan. Ini yang banyak ini. Jadi kalau kita mengerti muqabil asoh, maka adalah doif dan boleh diamalkan. Yang ketiga adalah al-madhab. Nah, kalau ada kalimat al-madhab ini maksudnya mengisyaratkan perbedaan itu dari hikayatul madhab. Para ashab itu berbeda di dalam meriwayatkan pendapat itu. Ada yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i, ada yang menisbatkan kepada ashab. Maka yang paling kuat yang mana oleh Imam Nawawi dinyatakan sebagai al-madhab. Muqabilnya madhab tidak boleh diamalkan, fasid tidak dapat diamalkan. Ini istilah-istilah Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, dalam kitab Minhaj. Nah, hanya saja kalau ada perbedaan antara kitab Nawawi, Imam Nawawi dari kitab satu yang lainnya, maka urutannya yang pertama Raudhah dulu, baru yang kedua itu Minhaj. Di Raudhah mengatakan A, di Minhaj mengatakan B, maka Raudhah yang menang. Kecuali kalau yang di Minhaj itu kemudian oleh Syurahul Minhaj seperti Ibnu Hajar, Syekh Al-Ansari, Imam Romli mendukung yang ada di Minhaj, maka yang di Minhaj yang menang. Contoh seperti dalam masalah wudhu. Dalam wudhu itu ada masalah khilaf di antara ulama mengenai mahalut tahdhif atau maudiut tahdhif. Ini apa namanya? Apakah ini termasuk wajah atau termasuk kepala? Sehingga kalau masuk wajah, ketika membasuh wajah dalam wudhu harus kena basah air. Atau termasuk kepala sehingga tidak harus kena basah air. Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah mengatakan mahalut tahdhif termasuk wajah. Tapi dalam kitab Minhaj mengatakan mahalut tahdhif termasuk ra'su, bukan wajah. Mestinya yang di Raudhah lebih dulu daripada yang di Minhaj. Tetapi Surahul Minhaj, Ibnu Hajar Al-Hitami, Syekh Zakaria Al-Ansari, Al-Jamal Ar-Romli, Syekh Khatib Asy-Syirbini, semua menyatakan yang lebih kuat adalah yang bukan tergolong wajah atau tergolong kepala. Berarti yang di Minhaj yang lebih kuat daripada yang di Raudhah. Begitulah kira-kira. Kemudian yang kedua ada lagi Syekhut Tarjih itu Mabak dan Nawawi. Tadi yang sampaikan tarjih itu ada tarjih sebelum Imam Nawawi, ada tarjih setelah Imam Nawawi, ada tarjih setelahnya Imam Nawawi. Kalau tarjih sebelum Imam Nawawi tidak dianggap la yu'awwal alaih. Tarjih yang dianggap adalah tarjih yang ada pada yaitu tarjihun Nawawi. Atau yang kedua tarjihu mutaakhirin, tarjihnya ulama setelahnya Imam Nawawi. Misalnya ulama-ulama yang mensyarahi kitab Imam Nawawi, kitab Minhaj misalnya.
Misalnya seperti tarjih Ibnu Hajar, tarjihnya Imam Romli, tarjihnya Syekh Khatib As-Sirbini, tarjihnya Syekh Zakir Ansori. Mereka di dalam mentarjih menggunakan istilah yang berbeda dengan tarjih Nawawi. Istilah yang mereka gunakan adalah ada 3. Tetapi yang pasti tarjihul mutaakhirin ini tidak mungkin menyalahi tarjihun Nawawi yang muqabilus sahih, muqabilul masyhur, dan muqabilun nas. Tidak mungkin. Karena muqabilus sahih, muqabil masyhur, muqabil nas tidak boleh diamalkan. Tarjihul mutakhirin ini bisa jadi mentarjih pendapat itu menyalahi tarjihun Nawawi ada muqabil azhar dan muqabil asoh. Yang lainnya tidak mungkin. Nah, istilah tarjihnya adalah menggunakan kalimat al-mu'tamad. Kalau Ibnu Hajar mengatakan al-mu'tamad dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Kalau imam atau menggunakan untuk menyatakan tarjih dalam al-azhar muqabilul azhar. Kalau tarjih dalam muqabil asoh menggunakan kalimat al-aujah. Ini istilahnya Ibnu Hajar Hitami. Yang ketiga ada lagi istilah yang berbeda, yaitu istilah yang dipakai oleh Imam Nawawi dan mutakhirin sama, yaitu ikhtiar. Seperti misalnya kalau kita menemukan al-mukhtar kaza, misalnya kita melihat pada bab jual beli ada al-mukhtar sihhatu bai'il mu'atoh, atau misalnya kita melihat dalam bab puasa al-mukhtar adamu karohatil istiyak ba'da zawal. Ada lagi al-mukhtar adamu karohati istimali ma'il musammas. Al-mukhtar itu maknanya ikhtiarul ashab. Seorang ashab memilih pendapat itu menyalahi pendapat mayoritas. Maka ikhtiarul ashab al-mukhtar itu adalah pendapat yang doif. Jadi kalau ada al-mukhtar maka doif. Muqabil mukhtar adalah pendapat yang kuat. Hanya saja kecuali dalam kitab Raudhah. Kalau An-Nawawi menyatakan al-mukhtar dalam kitab Raudhah itu maknanya adalah al-asoh. Selain dalam satu masalah, yaitu masalah karohatu istimali ma'il musammas. Imam Nawawi dalam kitab Raudhah mengatakan al-mukhtar adamu karohati istimalil ma'il musammas, itu doif. Kecuali itu, yang lainnya asoh dalam kitab Raudhah. Tetapi kalau al-mukhtar dalam kitab Minhaj seperti dalam masalah bai' mu'atoh, maka itu maknanya doif. Seperti dalam masalah siwak itu maknanya doif. Karena mukhtar itu ada dua macam. Mukhtar itu ada kalanya mukhtar min haitsul qiyas, ada mukhtar min haitsul dalil. Jadi ulama ini memilih pendapat itu karena meskipun menyalahi pendapat mayoritas ashab, tetapi menilai ini lebih kuat dalilnya. Ada lagi yang mengatakan karena menilai lebih tepat dalilnya, ada lagi yang mengatakan atau ada lagi yang menilai lebih tepat kias pendekatannya. Saya ambil contoh misalnya di dalam bab karohatul istiyak ba'da zawal, Imam Nawawi mengatakan bagi orang yang puasa itu kalau ba'da zawal itu tidak dimakruhkan untuk siwakan. Pendapat Imam Nawawi ini menyalahi pendapat jumhur ashab. Kalau jumhur mengatakan makruh, maka ini mukhtar. Nah, kenapa kok Imam Nawawi memilih makruh, tidak makruh? Sebab dalil yang digunakan ashab itu kurang pas. Kata beliau, tidak makruhnya menggunakan siwak ba'da zawal itu mengamalkan hadis la khulufus shaim atyabu indallah minal miski. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang puasa itu lebih disenangi oleh Allah daripada bau harum misik. Kata para ulama, berarti secara tidak langsung hadis ini menghimbau, menganjurkan kepada orang yang puasa untuk mempertahankan rihul fam, istibqa'u rihil fam ba'da zawal. Kenapa kok ba'da zawal? Karena
rihul fam itu kalau qabla zawal itu karena asari to'am, sedangkan rihul fam yang ba'da zawal itu karena kosongnya makan di perut. Karena para ulama mengatakan perut ini akan bau mulut itu ada dua macam, ada bau mulut karena pencernaan, ada bau mulut karena sisa makanan. Kalau sisa makanan itu adalah bau mulut yang nampak di bawah 6 jam dari makan terakhir. Jadi kalau misalnya sahurnya itu pakai jengkol, maka jam 8 pasti bau mulut. Kenapa? Karena itu sisa makanan, bukan karena lapar. Tetapi kalau bau mulutnya itu setelah jam 12, itu maka karena lapar. Kenapa? Karena kalau 6 jam setelah makan, itu makanan akan diserap oleh tubuh sehingga pencernaan kosong. Kalau kosong akan mengeluarkan oksigen ke atas. Nah, inilah yang disebut khuluf, yang disukai oleh Allah, yang dipuji oleh Allah, atyabu indallah minal miski. Berarti istibqa'nya itu adalah ba'daz zawal. Kalau qabla zawal enggak apa-apa, karena itu bukan khuluf namanya, tapi asarut to'am. Nah, pendapat ini kata Imam Nawawi lemah, kurang pas. Kenapa? Karena hadis itu, kalau hadis la khulufus shaim itu dipakai untuk sunnatnya istibqa', itu menyalahi keumuman dalil atas anjuran siwak. Sebab hadis istibqa' tadi itu, khuluf tadi itu melahirkan sunnatul istibqa' itu dengan cara bitoriqil lazim, bukan dengan mantuk. Sedangkan yang mantuk hadis yang lain, Rasulullah menganjurkan untuk melakukan siwakan tanpa ada batasan waktu kapan dan di mana. Bahkan Rasul sangat mengajukan sehingga mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Maka keumuman dalil itu mestinya mengalahkan pada anjuran untuk istibqa' urrih bagi orang yang puasa. Sehingga mereka mengatakan al-mukhtar adamu karahiyati asyiwak ba'da zawal. Ini al-mukhtar min haitsud dalil. Ada yang kedua al-mukhtar min haitsul qiyas. Seperti dalam bab jual beli, Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan yang lainnya lebih memilih sihhatu bai'il mu'atoh. Alasannya kenapa? Karena ulama yang mengatakan harus ada seghot itu mengamalkan ayat innamal bai'u antarodin. Hadis antarodin. Antarodin itu adalah menurut para ulama, ridho itu adalah amrun, pendekatan begini, ridho itu adalah amrun yang khofi. Di dalam usul fikih mengaitkan hukum dengan amrun yang khofi yang tidak mundobit itu tidak boleh. Misalnya seperti dalam masyaqqah, itu bolehnya orang Jawa kan masyaqqah itu khofi ghairu mundobit, maka tidak boleh, maka dikaitkan dengan madzinnatul masyaqqah yaitu safar. Nah, karenanya tidak mungkin maka hukum tarodin itu harus dicantolkan kepada madzinnatur ridho. Apa madzinnatur ridho? Ridho itu dapat diketahui dengan apa? Ungkapan seghot. Maka seghot itulah yang menentukan ridho tadi. Sehingga innamal bi'an tarodin melahirkan hukum wajib atau salah satu rukun dalam jual beli adalah seghot. Tetapi Al-Ghazali dan An-Nawawi dan lain-lainnya mengatakan bahwa betul amrun yang khofi itu tidak boleh dijadikan sebagai manatul hukmi dalam mengambil ketentuan hukum dan harus mundobit. Tetapi madzinnatur ridho itu kan tidak harus seghot, kan bisa dan korena-korena yang lainnya. Misalnya amrun yang mustahqorot itu kan bisa menjadi korenatur ridho. Mosok tuh kerupuk sih kudu seghot, kan pasti orang itu ridho ngasih kerupuk ai. Maka meskipun tidak pakai seghot, yang penting ada korena yang menunjukkan bahwa itu ada ridho, cukup sudah. Ini namanya al-mukhtar min haitsul qiyas atau mudrok. Kita kira-kira singkatnya pengertian itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah di dalam menentukan hukum
Kita tidak boleh berpijak pada maslahah menurut kita. Gini maksud saya, baru-baru ini LKKN PBNU itu menfatwakan boleh lokalisasi karena pertimbangannya adalah maslahat. Jadi apa namanya, ta'arudul maslahat, akhafu dororen. Pertimbangannya karena kalau dibiarkan ini penyakit AIDS menjadi menyebar, kemudian perzinaan menjadi menyebar, sehingga lebih maslahat lokalisasi. Itu diputuskan oleh LKKNU PBNU. Yang seperti tidak boleh membuat pertimbangan hukum pada dasar maslahat semata-mata. Maslahat yang didasarkan pada penilaian tanpa ada dalil itu tidak boleh, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Fawaidul Makiyah, menukil dari pendapat Imam Nawawi bahwa bagi seorang mukallid tidak boleh menilai, menentukan ini yang maslahat, ini yang mafsadah tanpa disertai dengan dalil, merujuk kepada pendapatnya ulama dalam kitab-kitab mu'tabarah. Maka jangan pernah menentukan hukum berdasarkan maslahat al-mujarrad tanpa didasarkan pada dasar hukum yang dinyatakan oleh para ulama. Yang terakhir, kalau kita menentukan hukum, menemukan hukum dari kitab yang berbeda mazhab, misalnya dari kitab Majmu', kadang-kadang kita sering menemukan hukum mazhab lain yang dikutip oleh ulama dalam mazhab yang berbeda. Dalam kitab Majmu' itu kan banyak menukil indal Hanafi, indal ini, indal fulan, atau dalam kitab Fikih Muqorin seperti kitab Al-Madzhabul Arba'ah, apalagi dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah. Maka kata para ulama, al-qaidah indal ulama annal madzahib tu'khadhu min kutubi ashabiha la min kutubil fiqhi al-muqarinah. Kita tidak boleh mengambil. Kalau kita menemukan dalam kitab Majmu' misalnya Imam Hanafi berpendapat A, maka kita harus merujuk pada kitabnya mazhab Hanafi. Di sana bagaimana? Kenapa? Karena ada dua. Karena nomor satu, dikhawatirkan kutipan itu tidak sempurna, atau yang kedua salah kutip. Dan terjadi salah kutip ini dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi itu salah kutip, padahal Imam Nawawi di dalam bab B, Imam Nawawi mengatakan menjual bai'ul labanil adamiyat. Bai'ul labanil adamiyat itu menurut mazhab Syafi'i kan boleh. Kata Imam Nawawi, khilafan li Abi Hanifah wa Malik. Imam Malik, Abu Hanifah tidak memperbolehkan, padahal Imam Malik memperbolehkan bai'ul labanil adamiyat. Berarti salah kutip ini, sehingga tidak boleh mengambil dari kitab Fikih Muqorin sebelum merujuk kepada kitab yang aslinya. Kira-kira begitulah secara singkat mengenai istilah-istilah fuqaha ini. Saya mohon maaf kalau keterangan saya panjang, mudah-mudahan bisa difahami, mudah bermanfaat. Kurang lebih maaf, wallahul muwaffiq ila aqdariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ki Haji Muhibbul Aman Ali kami haturkan terima kasih